Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang paling kurang saya senangi ya, karena agak-agak sedih dan dark, yaitu mengenai death dan dying. Karena pada dasarnya semua orang, semua individu yang bernyawa itu akan mati gitu ya teman-teman. Jadi life goal kita itu sebenarnya adalah death atau kematian. Oke, daripada melo-melo, kita langsung saja kepada slide yang pertama. Kita akan membahas mengenai death dulu ya. Kematian itu sebagian besar memiliki filosofis gitu ya kan. Masyarakat itu memahami bahwa kematian itu ada nilai filosofisnya dan keyakinan religiusnya gitu, sehingga selalu ada setiap setiap budaya atau agama tertentu itu selalu memiliki ritual yang khusus terkait dengan kematian gitu. Pemahaman orang itu berbeda-beda ya tentang kematian. Ada yang menganggap bahwa kematian itu adalah hukuman atas dosa, kematian itu penebusan dosa, hukuman dari Tuhan, kesepian. Bahkan ada juga sebaliknya ya, bahwa kematian itu adalah pencarian kebahagiaan. Kemudian juga adalah momen yang menyenangkan karena merupakan pintu menuju ke keabadian, kemudian kembali ke Tuhan karena selama ini merindukan untuk kembali pulang ke Tuhan kayak gitu, sehingga kematian itu merupakan hal yang menyenangkan kayak gitu. Biasanya yang beranggapan seperti ini itu yang sudah tarafnya ma'rifat gitu ya, yang sufi-sufi gitu ya, atau orang-orang yang sudah menghayati kehidupannya dengan baik gitu. Nah, ini sebagian orang menyambut kematian sebagai akhir yang tepat bagi hidup yang bermakna, tapi sebagian membenci dan takut terhadapnya. Isu-isu terhadap kematian. Nah, kita tahu bahwa brain death, ada istilah brain death gitu ya, atau mati otak gitu. Nah, kita jadi mikir-mikir ya, sebenarnya nyawa manusia itu letaknya ada di mana sih ya? Kalau apakah benar ketika jantung itu berhenti berdetak atau tidak berfungsi maka manusia itu dikatakan mati atau nyawanya hilang? Nah, ternyata mungkin pandangan itu bergeser ya, karena ternyata nyawa atau dikatakan hidup manusia itu ketika otaknya itu masih berfungsi, tapi ketika otaknya sudah mengalami kematian, meskipun jantungnya masih berdetak, maka dia sudah dikatakan mati kayak gitu ya teman-teman. Nah, brain death sendiri itu definisi neurologisnya itu adalah ketika semua aktivitas elektrik di otak telah menghilang kayak gitu. Dilihat dari rekaman EEG-nya misalnya yang datar kayak di sinetron-sinetron itu ya, kalau EEG-nya tit, nah itu adalah salah satu kriteria yang mengindikasikan kematian otak. Kemudian ini tadi yang saya bahas ya, kemungkinan masih dapat bernafas dan berdetak tapi otaknya sudah tidak berfungsi gitu ya. Dokter dapat menyatakan bahwa seseorang itu sudah meninggal bila fungsi kortikalnya tidak berfungsi meskipun batang otak yang lebih rendah masih berfungsi gitu ya. Karena sifat dasar manusia yang meliputi intelijensi dan kepribadian itu ada di bagian kortikal yang lebih tinggi di otak, sehingga bila fungsi yang lebih tinggi ini hilang, maka sifat dasar manusia juga tidak ada lagi atau hilang, atau istilahnya ini tuh kondisi vegetatif gitu ya, yang biasanya dipacu atau dibantu oleh alat bantu medis kayak gitu. Eutanasia sekarang ini merupakan topik yang sangat kontroversial gitu ya. Di beberapa negara sudah dilegalkan, di banyak negara masih merupakan hal yang tabu atau ilegal kayak gitu. Eutanasia itu mengakhiri hidup tanpa rasa sakit gitu ya, untuk seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat yang parah gitu ya. Jenis eutanasia itu ada yang ada yang pasif gitu. Itu ketika menghentikan penanganan yang sebelumnya telah diberikan. Jadi misalnya ketika seorang itu berada di vegetative state ya, ketika kehidupannya ditopang oleh alat bantu, misalnya alat bantu pacu jantung, kemudian darah dan lain sebagainya, kemudian sudah dinyatakan mati batang otak misalnya, terus kemudian alat bantu medisnya itu diambil, nah itu bisa dikatakan itu adalah eutanasia pasif gitu ya.
Kemudian eutanasia aktif itu adalah kematian disebabkan dengan sengaja. Misalnya seseorang sudah divonis kanker stadium 4 misalnya, sudah mulai menunjukkan gejala-gejala akan lumpuh keseluruhan misalnya. Lah dia biasanya memilih untuk dimatikan gitu ya, untuk meninggal secara aktif gitu ya, dengan pilihannya sendiri kayak gitu. Ketika misalnya kalian bisa lihat di internet gitu ya, cerita-cerita tentang eutanasia aktif. Jadi ada beberapa orang yang dia itu kayak mengundang semua kerabatnya gitu ketika hari dia meninggalnya itu ya. Jadi kayak gathering, kayak party-party, dia ingin pergi dari dunia ini dengan cara yang menyenangkan, dikelilingi oleh saudara-saudaranya dengan cara yang dia pilih gitu. Biasanya dilakukan dengan suntikan ya, karena tidak sakit kayak gitu. Kemudian kematian itu sendiri. Saat seseorang mengalami kematian, seringkali berada dalam kondisi kesepian dan mengalami rasa sakit yang berkepanjangan itu ya, yang terjadi di masyarakat modern ini gitu ya, ketika seseorang itu sangat detached dengan dunia nyata gitu ya. Biasanya orang-orang itu mulai aktif di dunia maya gitu ya, sedangkan sama tetangga kanan kirinya nggak kenal gitu, sehingga banyak kasus kayak di Jepang itu ya, ada orang-orang yang tinggal sendiri, hidup sendiri, dan baru diketahui bahwa dia meninggal itu setelah berminggu-minggu, bahkan setelah berbulan-bulan, karena memang dia tidak ada interaksi sosial yang nyata di kehidupan sehari-harinya gitu. Kemudian ini, penyedia perawatan kesehatan belakangan mulai meningkatkan pelayanan dalam membantu individu untuk mengalami kematian yang baik atau good death gitu ya, sehingga mengupayakan supaya orang-orang yang sudah berada di akhir hayatnya itu paling enggak ada farewell yang proper gitulah ya, ada kematian yang layak atau yang manusiawi gitu. Hospice itu adalah program yang memiliki komitmen untuk mengusahakan akhir hidup tanpa rasa sakit, cemas, dan depresi gitu ya. Bila ada rumah sakit yang bertujuan menyembuhkan penyakit dalam panjang hidup, maka hospice ini menekankan perawatan untuk meredakan. Ya, jadi kayak bukan untuk menyembuhkan, tapi at least untuk meredakan, mengurangi rasa sakit dan penderitaan, serta membantu individu untuk meninggal secara bermartabat. Jadi palliative care ya, bukan cure gitu atau menyembuhkan gitu ya. Developmental perspective on death. Jadi bagaimanakah seseorang itu memandang kematian ya seiring dengan pertambahan usianya gitu. Kematian dapat terjadi di setiap rentang perkembangan. Jadi kita tahu bahwa orang meninggal itu tidak menunggu tua ya. Jadi di usia apapun, ketika usianya sudah cukup ya, menurut yang di atas sudah segitu waktunya meninggal, ya udah tidak bisa tawar lagi gitu ya. Pada anak-anak umumnya disebabkan karena kecelakaan atau penyakit. Pada masa remaja ternyata yang penyebab kematian tertinggi pada masa remaja adalah kecelakaan ketika berkendara dan bunuh diri ya. Itu cukup miris ya, karena sepertinya ini juga erat kaitannya dengan immature thinking yang dialami oleh kognitif pada masa remaja ya, ketika anak remaja itu merasa bahwa dia muda dan dia berapi-api dan dia merasa invincible atau tidak dia kebal terhadap semua hal, tidak bisa mati kayak gitu. Akhirnya reckless berkendaranya, suka kebut-kebutan kayak gitu. Dan juga masa remaja yang cenderung banyak berpikiran insecure, kemudian depresi, sehingga menyebabkan bunuh diri itu juga tinggi pada masa remaja. Kemudian pada masa dewasa, khususnya dewasa lanjut, yang menyebabkan seseorang itu meninggal adalah penyakit kronis gitu. Bagaimana dalam menyikapi kematian ya? Anak-anak itu awalnya masih belum memahami tentang konsep kematian gitu ya, sehingga konsep kematian pada masa anak-anak itu sifatnya berubah-ubah gitu. Kemudian penelitian terbaru menunjukkan pada usia 4-5 tahun anak itu sudah paham bahwa kematian itu adalah hal yang final gitu, bukan sesuatu yang bisa diputar balikkan gitu ya. Kemudian
kematian orang tua merupakan hal yang tersulit bagi anak, ya kan? Anak itu belum bisa mandiri dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya gitu ya, orang tua yang ada di sekitarnya. Bisa dibayangkan ketika support sistemnya itu tidak ada, maka harus kepada siapa dia bergantung, maka itu akan menjadi anak itu akhirnya sulit gitu ya untuk kehidupannya, sehingga menjadikan anak-anak itu dewasa sebelum waktunya. Ada istilah kayak gitu juga. Ya, ketika orang tua meninggal, maka performa di sekolah dan hubungan dengan teman sebaya juga akan terganggu gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjelaskan tentang kematian pada anak gitu ya. Jadi ternyata yang paling penting itu adalah kejujuran. Jadi meskipun itu pahit atau meskipun itu berat, tapi sebaiknya jujur kepada anak-anak ya, meskipun anaknya itu masih kecil gitu, mending diberitahu aja kalau misalnya orang tuamu meninggal kayak gitu. Jangan dibohongi misalnya orang tuamu pergi kayak gitu misalnya ya, karena saya dulu pernah mengalami mendampingi seorang anak yang kehilangan ibunya kayak gitu. Dia nggak diberitahu secara immediately gitu ya bahwa ibunya sudah meninggal, tapi instead diberitahu bahwa ibunya itu masih ada di luar negeri kayak gitu, belum bisa pulang. Lah itu akan menyebabkan apa ya, efek yang negatif berkepanjangan malahan gitu, karena dia tidak siap kayak gitu. Jadi ya tidak ada orang yang siap ya mengalami kematian orang terdekat, tapi yang lebih baik dilakukan adalah jujur, karena semudah apapun, sekecil apapun anak ya, ketika jujur kayak gitu, kita jujur tentang kematian, maka dia akan bisa memprosesnya itu secara naluri ya. Nah ini penting juga untuk mempertimbangkan tingkat kematangan anak ya. Jika untuk anak prasekolah dapat dijelaskan dalam konteks fisik dan biologis yang sederhana gitu. Yang paling penting adalah meyakinkan bahwa dia itu masih dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan tidak diabaikan oleh orang-orang dewasa yang di sekitarnya gitu ya. Jangan sampai anak itu kehilangan orang tuanya dan merasa sudah tidak ada yang mencintainya lagi di dunia ini. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Bagaimana pada remaja gitu ya? Anak remaja sudah memiliki konsep yang lebih kompleks gitu ya, dan lebih abstrak dibandingkan pada anak-anak dalam hal menyikapi kematian. Remaja mengembangkan pandangan religius dan filosofis mengenai sebab-sebab kematian dan apakah ada kehidupan setelah mati ya. Pertanyaan itu sudah mulai muncul. Pada masa dewasa belum ada bukti adanya orientasi khusus terhadap kematian yang berkembang gitu ya. Kesadaran terhadap kematian muncul seiring dengan kesadaran seseorang mengalami penuaan. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, akhirnya orang tua itu paham bahwa oke, aku eventually nanti bakalan mati ya ternyata gitu. Individu dewasa tengah lebih takut terhadap kematian dibandingkan dewasa awal dan dewasa lanjut. Kalau dewasa awal biasanya mikir bahwa oke, kematian itu masih jauh ya karena aku masih muda kayak gitu. Sedangkan kalau dewasa lanjut itu sudah mulai bisa menerima dirinya. Oke, aku ini kayaknya mau mati deh, ya udahlah, aku akan lebih tenang, lebih mendekatkan diri pada Tuhan kayak gitu ya, sehingga lebih calm. Tapi individu dewasa tengah itu kan di antara dua hal itu ya, lebih aware kayak gitu, bahwa dia bisa meninggal sewaktu-waktu, dia sudah membayangi gitu ya kematian, sehingga lebih takut menghadapi kematian diri sendiri sekarang. Tahap menjelang kematian menurut Kubler-Ross. Jadi ini tahap-tahapnya ya. Penolakan atau denial gitu, ketika seseorang itu menghadapi bahwa dia akan meninggal gitu ya, dia akan menolak atau denial. Ini nggak mungkin, dokternya pasti salah ini mendiagnosisnya, sehingga dia masih mencari second opinion dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia sudah mendapatkan diagnosis yang pasti bahwa dia memang akan meninggal gitu ya, maka itu akan berubah menjadi marah. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa ini terjadi padaku? Lah biasanya itu ya yang terjadi ya. Kenapa kok nggak terjadi ke orang yang jahat itu, yang jelas-jelas dia julid atau pelakor? Nah, kenapa harus saya yang mengalami dying ini atau sekarat ini atau penyakit ini? Nah, tahap selanjutnya ketika rasa amarah itu sudah hilang, maka akan ada tahap bargaining kayak gitu ya. Jadi misalnya menawar kepada diri sendiri atau kepada Tuhan kayak gitu. A little bit more please, little bit more kayak gitu. Berikan waktu sedikit lagi, aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, kayak gini nih ya.
kayak ini tuh mulai muncul kayak penyesalan, kenapa kok dulu nggak rajin beribadah misalnya, kenapa dulu nggak lebih banyak beramal misalnya. Akhirnya menawar, oke, sedikit lagi ya, beri aku waktu 1 hari lagi untuk melakukan hal baik misalnya. Kemudian ketika seorang memahami bahwa kematian tidak dapat dicegah gitu ya, kalau sudah merasa bahwa memang semakin lama semakin menurun, maka dia akan turun ke dalam tahap depresi kayak gitu. Merasa gagal, merasa lelah, depresi, mulai hadir kayak gitu ya, mulai memisahkan diri dari teman, orang yang dicintai, termasuk dengan keluarganya, mulai menyendiri dan murung. Nah, di akhir ya, ketika sudah mengalami 4 tahap itu, maka dia akan mencapai tahap paling tinggi ya, ketika sudah berhasil mengatasi amarah, depresinya, bargainingnya, maka dia akan mengalami fase acceptance atau sudah menerima kayak gitu ya, mengelola dirinya untuk menghadapi kematian dengan tenang kayak gitu, meskipun tetap dengan kesedihan gitu. Nah ini ya, beberapa orang ketika dia itu dying atau akan mati, itu berjuang hingga akhir kayak gitu, sehingga sulit untuk bisa menerima kematiannya gitu ya. Jadi ya siapa sih yang ingin meninggal gitu ya, masih mencintai keluarganya, masih mencintai kehidupannya gitu ya. Nah, beberapa psikolog menyatakan bahwa semakin seseorang menyangkal dan menghindari kematian, semakin sulit meninggal dengan tenang dan bermartabat. Jadi, sebaiknya ketika seseorang itu sudah dalam tahap dying atau sudah akan menghadapi kematian karena penyakit yang akut, maka sebaiknya dia harus menerima dan tidak menyangkal gitu ya, supaya bisa meninggal dengan tenang dan bermartabat. Nah, ini ada penelitian di tahun 2008, lebih dari 100 pasien gagal jantung menunjukkan bahwa semakin mendekati kematian, semakin fokus pada aspek spiritual. Jadi kayak semakin religius, mendekatkan diri pada yang di atas, kayak gitu. Nah, sekarang menghadapi kematian orang lain ya. Rasa duka umumnya mengikuti setelah seseorang kehilangan orang yang dicintai, ya kan? Sebagai pertahanan rasa diri dan dari rasa kehilangan itu sangat wajar gitu ya. Kehilangan bisa menyebabkan seseorang untuk merasa lebih peka, lebih sensitif, atau malah merasa tidak berharga gitu ya, karena yang tadinya ada orang yang mencintainya itu sudah hilang, sehingga aku tidak pantas lagi dicintai karena yang mencintaiku sudah tidak ada kayak gitu ya. Orang yang berkabung biasanya dapat melakukan aktivitas lagi setelah 2 atau 3 minggu. Ini aktivitas sehari-hari normal gitu ya. Tapi bagaimana dengan perasaannya? Kadang sampai bertahun-tahun pun one will never fully recovered gitu ya, ketika dihadapkan dengan rasa duka atau kehilangan orang yang dicintainya gitu ya. Biasanya lama waktu dia berkabung itu berkaitan dengan banyak hal kepribadiannya. Misalnya kalau dia itu pembawaannya lebih positif, maka dia akan lebih cepat untuk move on gitu. Ketika dia memiliki hubungan emosional yang sangat dalam dengan orang yang meninggal itu, maka move onnya lebih lama. Kemudian penyebab kematiannya gitu ya, misalnya si yang meninggal itu sudah lama sakit kayak gitu, biasanya akan lebih mudah untuk move on karena dia sudah nggak sakit lagi gitu ya, sekarang sudah tidak menderita. Tapi ketika yang penyebab kematiannya itu mendadak misalnya, dia akan lebih, yang ditinggalkan akan lebih sulit untuk menerima itu. Kenapa kok sangat mendadak, kenapa aku nggak sempat saying goodbye, kenapa kok aku tidak memanfaatkan dulu waktu yang ada, kenapa kok secepat ini. Nah kayak gitu ya, hal-hal seperti itu menyebabkan dia lebih lama untuk menerima kematian orang yang dicintainya. Kemudian situasi sosial pada kematian seseorang itu juga mempengaruhi, dan terutama yang juga adalah dukungan yang diterima kayak gitu ya. Nah kadang orang itu ketika menghadapi orang lain yang berkabung itu kadang awkward gitu ya, kalau mau menanyakan gimana perasaanmu sekarang setelah ditinggal suamimu misalnya, setelah ditinggal orang tuamu, itu biasanya sangat awkward, sangat reluctant, sangat sungkan untuk menanyakan itu. Padahal orang yang berkabung itu ingin membahas itu teman-teman, untuk membantu dia untuk coping dan mengekspresikan emosinya kayak gitu. Jadi jangan jangan ragu-ragu gitu ya, tapi harus dengan tulus ya, jangan karena ingin tahu kepo aja gitu, dan harus tahu waktu. Misalnya
seminggu setelah kematian itu bisa kita catch up dengan orang yang ditinggalkan tadi gitu. Gimana kehidupanmu, jangan lupa makan loh ya, gimana kamu masih kebayang-bayang kayak gitu, apa kamu masih merindukannya, apa kamu sudah bisa menerimanya. Itu nggak apa-apa teman-teman, silakan tanyakan itu kepada orang yang sedang berkabung, karena mereka membutuhkan orang untuk mendengarkan keluh kesah mereka, membutuhkan orang untuk membantu menjelaskan emosi yang mereka alami dan lain sebagainya. Ini ya, duka cita itu tadi ya. Duka cita atau grief itu adalah kumpulan emosi lalalalala ketika kehilangan seseorang yang kita cintai, ya. Duka cita berkepanjangan, ada istilah yang disebut dengan prolonged grief ini ya, ketika berkepanjangan dan tidak terselesaikan selama beberapa waktu tertentu, jadi lama move on-nya. Kemudian ada juga yang disenfranchised grief. Lah ini duka cita yang tidak dapat diungkapkan karena misalnya kehilangan mantan pasangan misalnya, atau kehilangan yang ditutupi seperti aborsi. Jadi ketika seseorang itu tidak bisa secara terbuka membahas tentang rasa duka citanya itu tadi, ya kan. Nah, kalau saya pernah membaca, rasa berduka itu seperti kalau kita membayangkan sebuah kotak gitu ya, yang isinya itu bola lah. Kadang-kadang kita membayangkan kotak itu pinggirannya itu adalah hati kita, sedangkan bola yang ada di dalamnya itu adalah rasa duka itu tadi. Nah, di hari-hari tertentu awalnya terutama ya, bolanya itu sangat besar dan memenuhi kotak itu tadi, sehingga rasa sakit, rasa menderita itu sangat penuh rasanya ya di dalam kotak itu, di dalam hatinya itu, dalam hati kita itu rasa sakitnya. Kemudian lama-lama bola itu mengecil, tapi memantul-mantul gitu ya, kadang-kadang bolanya memantul, kadang nggak kerasa lah. Ketika memantul mengenai satu sisi kotak, di situ kita tiba-tiba teringat lagi tentang rasa duka itu gitu. Terus kemudian bolanya itu memantul, hilang kayak gitu kan ya. Kemudian kadang-kadang memantul lagi. Makanya kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi kan kadang-kadang tiba-tiba mendadak disergap oleh kenangan atau flashback kayak gitu kan ya. Kemudian tiba-tiba kita bisa nangis. Nah, itu ketika ibaratnya ketika di kotak itu tadi bolanya itu sedang mengenai dinding hati kita lah, itu ibaratnya seperti itu ya. Nah, lama-lama bola itu akan semakin mengecil kayak gitu, dan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memantul di dinding hati kita. Jadi makanya over time ya, kita akan eventually bisa move on dari rasa duka itu, tapi itu tidak pernah bisa sepenuhnya hilang karena kadang-kadang kita masih ingat ya kan, masih flashback, masih merasakan sedihnya ya. Itu karena ibaratnya bola yang ada di kotak hati kita itu tadi untuk menjelaskan rasa duka itu ya. Death is the last thing you do on your life. Shouldn't you do it gracefully? Nah, bagaimana sekarang ya PR kita untuk menghadapi kematian dengan indah kayak gitu. Gimana caranya ya? Silakan kita pikirkan bersama-sama. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.